Pagi itu, saya berkendara santai dengan motor menuju arah Bogor untuk sebuah urusan. Melewati jalan kecil yang sepagi itu sudah ramai dan sibuk. Ketika tiba di Cilebut, tepat di pertigaan depan stasiun, saya berbelok ke barat, ke sebuah kawasan yang tampak jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Deretan ruko baru, perumahan modern, dan lalu lintas yang padat membuat tempat ini terasa seperti kota yang tumbuh terlalu cepat. Namun di tengah hiruk-pikuk yang terus bergerak maju, ada sesuatu yang justru diam dan tak berubah. Sebuah peninggalan tua yang masih bertahan di sebuah sudut kecil. Tepat di sebelah gerbang sebuah perumahan baru, bangunan tua itu masih berdiri, walaupun hampir tak terlihat. Keberadaannya seolah terasing dan tampak canggung berdiri sendirian di tengah gencarnya perubahan kota. Bangunan itu ada di sebuah lahan kecil yang dikelilingi pagar. Ada sebuah pelang cagar budaya di sana yang menegaskan statusnya saat ini, sekaligus menjelaskan namanya, Tugu Lonceng Cilebut. Sejenak kemudian, saya masuk ke dalam karena pintunya ternyata tidak dikunci. Terlebih lagi, tidak ada larangan untuk masuk ke dalam. Dan inilah dia, sebuah bangunan berbentuk tugu dengan 4 pilar silinder bergaya neoklasik yang kokoh. Tingginya mungkin sekitar 6 meter. Kondisinya seperti yang saat ini terlihat. Salah satu pilarnya sudah runtuh, bagian atapnya sudah hilang, dan bagian dasarnya yang berornamen terlihat retak hebat di beberapa bagian. Keseluruhan struktur bangunan ditopang oleh semacam rangka yang terbuat dari besi. Lalu, apa sebenarnya bangunan ini? Namanya jelas memberi petunjuk, Tugu Lonceng. Dulu, sebuah lonceng pernah menggantung di bagian atasnya. Keberadaannya yang kini terjepit permukiman membuatnya terlihat seperti artefak yang keliru zaman. Tidak pada tempatnya, tapi juga tidak bisa pergi kemana-mana. Kurangnya penjelasan mengenai situs ini membuat masyarakat memiliki cerita versi mereka sendiri yang berkaitan dengan bangunan ini, yang tak jauh-jauh dari hal mistis. Mulai dari mitos mengenai penampakan Noni Belanda atau suara-suara misterius yang konon sering terdengar di tengah malam. Sebuah mitos yang wajar akan muncul ketika sejarah gagal dijelaskan secara terang benderang. Namun jika kita menepis mitos tersebut, arsitektur ini sebenarnya bercerita jujur. Gaya neoklasik pada pilarnya menyiratkan bahwa pemiliknya bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang memiliki selera seni tinggi dan kekayaan yang melimpah di masa kolonial. Ya, di belakang saya ada sebuah peninggalan bersejarah yang selama ini dikenal sebagai Tugu Lonceng Cilebut. Dan ini adalah sebuah saksi dari peradaban masa lalu, di masa tuan-tuan tanah di Hindia Belanda menguasai wilayah sekitar Romlanden di luaran Batavia. Kini ia hanya tampak seperti sebuah tiang-tiang yang berdiri canggung tanpa arti. Tapi di masa lalu ia adalah sebuah bagian dari peradaban yang lebih besar di wilayah sekitar sini. Untuk memahami tugu ini, kita harus memutar waktu ke abad ke-19. Saat itu, Cilebut bukanlah kampung padat penduduk, melainkan sebuah tanah partikelir yang sangat luas bernama Land Cilebut.
Ini adalah masa feodalisme kolonial, di mana tanah-tanah luas dikuasai oleh para tuan tanah sebagai tanah partikelir. Di tanah inilah ratusan penduduk pribumi hidup dan bekerja, terikat pada aturan sang tuan tanah jauh sebelum adanya undang-undang agraria modern. Lalu, siapa penguasa land Cilebut ini? Arsip sejarah mencatat nama Willem Vincent Helvetius van Riemsdyk Jr. yang dikenal dengan panggilan Sinyosen, mungkin pelafalan dari Vincent. Sinyosen dikenal eksentrik dan hedon yang memberikan banyak warna bagi land Cilebut. Selain mengubah sebagian lahan Cilebut menjadi peternakan kuda yang prestisius, ia juga memiliki sebuah orkestra pribadi yang seluruh anggotanya adalah budak-budak terlatih. Di Landhuis Cilebut miliknya, ia sering menggelar pesta mewah dengan iringan musik dari orkestra budaknya tersebut untuk menghibur tamu-tamu dari Batavia. Selanjutnya, di pertengahan abad ke-19, kepemilikan tanah beralih ke tangan tokoh yang lebih terkenal dan membawa Cilebut ke puncak kejayaannya. Janus Theodorus Beek, seorang seniman yang kaya raya yang juga pernah ikut ekspedisi botani Profesor Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor. Disinilah letak benang merah sejarah yang menarik. Janus memiliki saudara bernama Adrian Johannes Beek. Dialah hakim sekaligus seniman di Batavia yang membuat sketsa wajah Pangeran Diponegoro saat sang pangeran ditahan di Stadhuis sebelum diasingkan ke Manado. Sayangnya, tidak banyak dokumentasi yang bisa menggambarkan keberadaan land Cilebut ini, khususnya Landhuis Cilebut di masa lalu. Yang ada hanya sebuah gambar yang dilukis sendiri oleh Janus Beek sekitar 1850. Lukisan tersebut menggambarkan sebuah rumah indis yang besar dengan 6 pilar di depannya. Di depan rumah, di dekat pintu gerbang, tampak sebuah tugu dengan 4 pilar dengan kubah dan sebuah landasan di bawahnya. Di dalamnya, ada sebuah lonceng yang menggantung di bawah kubah. Itulah tugu lonceng, yang saya yakini adalah tugu yang sama dengan yang bisa kita lihat sekarang. Tapi, apa fungsi tugu lonceng ini? Bukan untuk ibadah, apalagi bersekolah. Suaranya yang lantang menggema ke seluruh penjuru perkebunan berfungsi sebagai alarm bagi para pekerja atau budak sebelum perbudakan dihapus pada tahun 1860. Oleh karena itu, tugu ini disebut juga Slavenbell atau lonceng budak. Dentang lonceng menandakan kapan harus mulai mencangkul, kapan boleh istirahat, dan kapan hari kerja berakhir. Tugu ini adalah saksi bisu keringat dan lelah para leluhur warga Cilebut di bawah terik matahari kolonial. Seperti di tanah-tanah partikelir pada umumnya, tugu lonceng ini merupakan bagian dari sebuah Landhuis yang merupakan pusat kendali dari sebuah tanah partikelir. Contoh yang masih dapat kita lihat secara utuh sebuah Landhuis lengkap dengan tugu loncengnya adalah Landhuis Dramaga, yang kini menjadi sebuah museum di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Pasca kepemilikan Janus Theodorus Beek, tanah partikelir Cilebut mengalami kemunduran. Landhuis Cilebut akhirnya kehilangan nyawanya. Para pewarisnya kemungkinan tinggal terpisah-pisah, sehingga rumah ini menjadi kosong. Singkat cerita, Landhuis Cilebut tak terurus. Sekitar tahun 1925, Landhuis pun dibongkar. Tapi entah bagaimana, tugu loncengnya tidak. Mungkin karena dianggap sia-sia membongkarnya, karena dianggap tidak terlalu mengganggu di tengah kebun yang luas. Atau bisa jadi saat itu masih tetap digunakan sebagai penanda waktu.
Tapi yang jelas, siapa sangka Tugu itu terus bertahan hingga kini. Hari ini, Tugu Lonceng Cilebut berdiri seperti orang asing yang tersesat. Ia bertahan sendirian di tengah pusaran modernisasi yang terus berputar. Sementara sejarah yang dikandungnya perlahan terlupakan oleh orang yang lalu lalang di depannya setiap hari. Lantai Cilebut mungkin sudah hilang dari peta. Namun 4 pilar ini masih berdiri tegak menolak menyerah. Ia masih setia menyimpan cerita tentang kekuasaan, kerja paksa, dan perjalanan panjang sebuah tanah yang pernah berjaya. Pertanyaannya, sampai kapan Tugu ini mampu bertahan sebelum benar-benar runtuh dan hilang selamanya? Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.